Ya, kembali di Pro Kontra, kita masih membahas soal jelang uji coba pelarangan roda 2 melintas di Tamrin Sudirman. Saya ke Pak Jonggir. Pak, yang disuarakan oleh Pak Musa dan kawan-kawan adalah oke, taruhlah kalau uji coba akan tetap dilaksanakan dan nanti ini kebijakan juga akan tetap dilakukan. Paling tidak ada apa tadi istilahnya? Izin melintas, begitu ya, bagi roda 2 yang fungsinya bukan mengangkut orang tapi lebih kemudian mengangkut dokumen dan lain sebagainya. Saya pikir sih kan sudah ada aturannya semua ya. Kalau memang nanti sepeda motor itu menjadi angkutan barang, tentunya kan dia jadi angkutan umum. Oh, ini ada masalah lain. Loh iya dong, angkutan barang itu kan angkutan umum. Nanti kan akan diatur, ada peraturannya kan begitu. Karena motor kan nggak masuk di undang-undang. Betul. Iya. Kalau itu dijadikan bawa barang, berarti jadi angkutan barang nantinya kan. Nah, gimana caranya dia supaya jadi angkutan ada umum? Contohnya Pak di Sencen, saya lagi Sencen tuh. Ya, jadi di kota itu dilarang motor, tapi yang khusus buat dokumen dan barang itu lewat di ada dia pakai seragam. Sebetulnya lebih penting mana atau lebih banyak motor mana di sana. Motor yang mengangkut penumpang untuk masuk ke wilayah kerja mereka dibandingkan dengan ojek-ojek online ini yang mengangkut barang dan dokumen selain daripada mengangkut orang. Penelitiannya banyak penumpang. Lebih banyak penumpang. Dia dari 65% itu 11% yang kita hanya untuk dokumen dan barang begitu ya. Yang lain itu buat kepentingan pribadi. Oh, kepentingan pribadi. Iya, jadi yang mengangkut penumpang, melintas. Jadi walaupun online yang mengangkut penumpang pun masuk yang 11% itu saja. Sesungguhnya awalnya sih sebenarnya kalau sepeda motor itu tidak dilarang untuk bawa barang. Memang untuk bawa barang. Iya. Bukan untuk bawa orang, bukan menjadi angkutan penumpang dia. Angkutan penumpang dia udah salah. Roda 2 tidak diatur menjadi angkutan penumpang. Itu sudah jelas. Angkutan barang oke, nggak apa-apa. Kan resikonya 60% dia kecelakaan di sepeda motor, resikonya kan tinggi. Oke. Tadi saya belum menanyakan kepada Pak Musa, kalau alasannya adalah karena kecelakaan. Roda 2 ini dianggap rawan kecelakaan di Tamrin Sudirman. Anda punya data yang bisa menangkis ini tidak, bahwa kecelakaan terbesar di DKI Jakarta ini adalah karena roda 2 yang melintas di Sudirman Tamrin, bukan di ruas yang lain? Memang data sih ada di kepolisian tuh, data kecelakaan. Memang kalau dari data memang banyak roda 2. Bayar roda 2, tapi apakah roda 2 yang melintas di Sudirman Tamrin atau justru di tempat-tempat yang lain? Saya kira itu pemetaan yang belum ada. Belum ada. Gitu. Jadi memang polisi itu jumlah kecelakaan roda 2-nya sekian. Kecelakaan misalnya di Jakarta Utara, di Barat. Data polisi ada data polisi. Oke. Ada lengkap dia. Cuma kalau saya data kira yang penting seberapa besar kecelakaan yang terjadi di Sudirman Tamrin itu, sehingga itu bisa menjadi legitimasi yang kuat untuk membuat kebijakan bahwa ini dilarang karena penyebabnya adalah kecelakaan. Itu saya kira mesti akurat. Tapi kan kita juga sudah mengedukasi nih teman-teman yang online bagaimana cara membawa mengemudikan kendaraan bawa penumpang. Kita juga edukasi juga, ikutin aturan, itu enggak. Karena kan resiko memang besar roda 2. Tapi kalau semua ikutin SOP kan, insya Allah kecelakaannya nggak besar. Kecelakaan yang besar juga kan bukan dari yang kita juga dari online. Kalau data polisi, kalau ada 2 yang memang dipakai bukan buat kepentingan online. Oke. Karena toh jumlahnya juga lebih banyak yang untuk keperluan pribadi begitu. Betul. Ya. Tujuan utamanya kan sebetulnya adalah mengalihkan minat ya. Dari membawa kendaraan pribadi, baik itu nanti mobil maupun sekarang motor, itu untuk kemudian menggunakan transportasi publik. Apakah dengan pembatasan ini nanti hal itu otomatis bisa terjadi, Pak Dharma? Ya, itu tadi saya bilang, makanya saya bilang secara prinsip oke-oke saja, tetapi yang paling penting adalah alternatifnya itu disediain dulu. Jadi sediakan dulu alternatifnya, baru kemudian pelarangan. Nah, alternatif itu apa? Alternatif itu satu, angkutan umumnya bagus. Bagusnya itu apa? Jadwalnya jelas, tidak macet, dari segi kenyamanan, keamanan, keselamatan terjamin, tarifnya terjangkau, gitu. Lalu kalau itu sudah, itu saya kira langkah awal. Yang kedua, ya harus disediakan fasilitas tempat untuk parkir kendaraan di ujung perjalanan itu. Entah katakanlah misalnya kalau di selatan itu mungkin di Blok M itu dibangun tempat parkir motor. Tetapi itu pun tarifnya harus murah,
Kenapa? Bukan sebagai objek bisnis baru, bukan. Itu sebagai bagian dari traffic demand management gitu, TDM namanya ya. Artinya apa? Supaya orang menggunakan angkutan umum itu cost-nya itu lebih murah daripada naik motor gitu loh. Kalau dibangun park and ride tapi kemudian tarifnya tinggi, ya tentu sepeda motornya nggak mau gitu loh. Jadi ini harus disiapkan, angkutan umumnya bagus, sediakan fasilitas park and ride. Nah itu dilarang sebetulnya nggak ada masalah. Karena apa? Karena kalau yang akan melintas di koridor itu bisa tercukupi dengan angkutan umum. Gitu. Yang sekarang aja nggak disiapin nih, yang sekarang ini di Tamrin kan, harusnya diuji coba di Tamrin dulu dong, selain pakai ride kan motor. Ya, kan dia nggak boleh melintas motor. Yang sekarang aja kan nggak ada Pak. Ya makanya justru itu yang kita ingatkan. Itu sebaiknya sediakan alternatifnya dulu, baru dilarang. Gitu loh. Artinya kalau secara prinsip sih saya nggak ada masalah, karena kuncinya itu soal mobilitas. Apakah mobilitas warga itu terganggu atau tidak? Kalau tidak ada alternatif lalu dilarang, tentu saja terganggu. Tetapi kalau dilarang itu nggak terganggu. Gitu. Kalau disediakan park and ride ini, apakah itu kemudian tidak membuat akhirnya tujuan utamanya itu dari yang saya tadi katakan, tujuan utamanya sama sekali tidak menggunakan motor atau sama sekali nanti tidak akan menggunakan kendaraan roda 4? Karena semuanya dari rumah sudah disediakan feeder-feeder untuk menuju busway, untuk menuju MRT. Idealnya begitu, memang idealnya harusnya gitu. Idealnya didorong seperti itu. Nah, sekarang mesti kita hitung dong, berapa feeder yang disiapkan untuk mengantisipasi kebijakan ini, berapa shuttle yang disiapkan gitu loh. Kemudian headway-nya harusnya 10 menit, ya harusnya dideketin lagi gitu loh. Gitu-gitunya kan mesti jelas. Sepanjang itu jelas, ayo silakan gitu loh. Nah, kalau bicara ideal, saya mirip-mirip sama Pak Darman Tias. Nanti aja 2019 ini kebijakan diterapkan. Tunggu MRT selesai, LRT selesai gitu loh. Jadi dan semua transportasi publik sudah siap transportasi begitu publiknya terintegrasi. Saya yakin orang malah nggak usah disuruh, orang mau naik MRT. Gitu. Dan kalau mau lebih revolusioner, bangun aja jalur sepeda dari Blok M sampai ke Harmoni sana. Jadi angkutan barang tadi nggak usah menggunakan motor, menggunakan sepeda, melintas jalur sepeda itu. Oke, tidak mau ini Pak Musa dengan teman-teman. Iya. Jadi jalur sepedanya. Gue capek Pak, pegel. Saya kira enggak. Kalau jalur sepedanya itu betul-betul bagus dan memang ada tempatnya sendiri itu, begitu ya. Tapi nggak efektif lah. Dan kalau bisa apa ya, gimana ya? Kalau bisa sih sebenarnya kita jangan parsial ya. Mengatasi gampang beli motor Pak. Harganya murah gitu loh. Bukan murah, maksud saya dengan uang DP 500.000 dia bisa bawa pulang motor ke rumah gitu loh. Ini kan mesti kita sikapin juga. Nah, kalau itu sebetulnya karena tidak konsistenan menjalankan aturan. Karena zaman Pak SBY dulu sebetulnya sudah muncul kebijakan syarat untuk bisa DP motor itu minimal 30% dari harga jual. Kan diakalin Pak akhirnya. Ya, diakali oleh leasing. Yang pedagang lah. Baik, kita harus break lagi Bapak-bapak. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pedagang.